Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Pada hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia tema 3 subtema 2, yaitu tetap pada materi wawancara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian semuanya dapat membuat pertanyaan persiapan untuk melakukan wawancara. Anak-anakku kelas 4, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wawancara, bahwa wawancara itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan tanya jawab antara pencari informasi dan narasumber. Ada beberapa tujuan wawancara, diantaranya yaitu 1, sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, ataupun yang lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai bahan opini, misalnya yaitu tentang pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah atau peristiwa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tujuan wawancara yaitu sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan sebuah karya sastra. Dan juga yang keempat, wawancara bertujuan juga untuk sebagai bahan biografi, misalnya tentang riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Dan banyak lagi tujuan wawancara selain dari sebagai bahan informasi, opini, cerita, ataupun biografi. Dan Pak Guru simpulkan dari berbagai tujuan wawancara, diantaranya yaitu tujuan wawancara untuk mengungkapkan pendapat narasumber tentang sesuatu atau peristiwa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Salah satu diantaranya yang pertama adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan oleh terlebih dahulu dan pembicaraan bergantung pada suasana wawancara. Nomor 2, wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memakai pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nomor 3, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang atau pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Nomor 4, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Selanjutnya yaitu wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dan sejumlah responden, atau wawancara antara sejumlah pewawancara dan seorang responden. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terlihat jawabannya. Nomor 7, wawancara tertutup yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya. Itulah tadi jenis-jenis wawancara yang dapat Pak Guru sebutkan, itu ada 7 jenis wawancara. Nah, sekarang kalian sebagai pemula dasar untuk belajar tentang wawancara, maka cukup 1 jenis wawancara saja yang perlu kalian pelajari, yaitu jenis wawancara terpimpin. Artinya dalam wawancara tersebut yaitu dengan memakai pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu,
untuk pembelajaran kali ini Pak Guru berharap kalian dapat membuat draft pertanyaan sebuah wawancara. Jadi karena kalian sebagai pemula, sebagai dasar, maka terlebih dahulu sebelum kalian mewawancarai seorang narasumber, maka kalian terlebih dahulu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, dari jenis-jenis wawancara tadi, yaitu ada 7 jenis, maka Pak Guru dapat menyimpulkan bahwa wawancara itu terdapat 2. Ya, terdapat 2 diantaranya, yaitu wawancara yang terstruktur dan juga ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang disiapkan pertanyaan sebelumnya secara tertulis. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, artinya tidak disiapkan pertanyaan sebelumnya secara tertulis. Supaya wawancara yang kita lakukan terarah dengan baik, maka sebelumnya kita harus lakukan persiapan. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Ini yang penting, ini yang menentukan pertanyaan dan juga narasumber yang tepat. Setelah kalian menentukan topik wawancara, maka yang kedua, kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Selanjutnya yang ketiga, setelah kalian menentukan topik wawancara dan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik, maka yaitu tentukan narasumber yang tepat. Carilah narasumber yang ahli di bidang topik yang akan dibicarakan, sehingga wawancara akan menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik sebelum kalian bertemu dengan narasumber. Minggu yang lalu kalian sudah membahas tentang kata kunci pertanyaan, yaitu 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, yang artinya apa. Contohnya, apa manfaat cacing tanah? Itu contoh W yang pertama. W yang kedua yaitu who, artinya siapa. Contohnya, siapa yang menciptakan cacing tanah? Kemudian selanjutnya W yang ketiga yaitu where, artinya di mana. Contohnya, di mana banyak terdapat cacing tanah. Kemudian W yang keempat yaitu why, mengapa. Contohnya, mengapa Allah menciptakan cacing tanah. Selanjutnya W yang kelima yaitu when, artinya kapan. Contohnya, kapan cacing tanah menggemburkan tanah. Kemudian W yang keenam yaitu how, bagaimana. Contoh kalimat pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kelestarian cacing tanah. Nah, itulah tadi kata tanya yang tepat untuk narasumber, yang tentunya topiknya adalah tentang cacing tanah. Jadi pertanyaannya juga cacing tanah. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara menulis laporan wawancara. Untuk menulis laporan wawancara, yang pertama kalian lakukan yaitu latar belakang. Nah, artinya kalian nanti menjelaskan alasan mengapa melakukan wawancara. Dan selanjutnya yaitu tulis maksud dan tujuannya. Ya, maksud dan tujuan melakukan wawancara itu untuk apa. Kemudian yang ketiga, tentukan topiknya. Misalnya topik wawancara yaitu tentang cacing tanah.
Selanjutnya yang keempat yaitu tentukan waktu dan tempat kegiatan. Misalnya tentang cacing tanah, di mana waktu dan tempat yang tepat untuk mewawancarai. Yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Kalian merangkum hasil wawancara dengan narasumber yaitu tentang cacing tanah. Dan yang terakhir kalian buat kesimpulan bagaimana hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan tujuan kalian melakukan wawancara tentang cacing tanah. Yang tentunya yang dipilih adalah narasumber yang paham tentang cacing tanah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, demikianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu bagaimana kalian dapat membuat pertanyaan sebelum kalian menemui pewawancara. Mudah-mudahan manfaatnya luar biasa untuk kalian. Dan silakan kalian kerjakan tugas dari Pak Guru, yaitu di LKS-nya, tepatnya pada halaman 53, kemudian halaman 60 dan halaman 61 di buku tulis jawabannya saja. Kemudian japri ke Pak Guru. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dari Pak Guru. Akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.